orang soleh itu beda. Biasanya orang alim itu ya pasti soleh gitu ya. Biasanya, umumnya ya. Ya mungkin kalau semua ada orang alim gak soleh ya, 99% soleh, 1% yang gak soleh gitu ya. Kalau orang alim insya Allah soleh. Tapi kalau orang soleh belum tentu orang alim. Nah, jadi itu bedanya. Orang soleh bisa jadi orang alim, tapi orang alim pasti orang soleh, sedikit yang gak soleh. Nah, jadi sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW kemudian memperumpamakan orang soleh itu seperti dirinya, orang alim itu seperti dirinya, tapi orang soleh nggak sampai seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW seperti beliau gitu. Dimana kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid kafadli ala anakum. Perumpamaan orang soleh itu dengan perbandingannya orang soleh, orang alim itu dengan orang abid. Orang abid itu siapa? Soleh. Nah, abid itu soleh gitu. Itu seperti perbandingan antara aku dengan paling rendahnya sahabatku. Nah, jadi jangankan, kata ada ulama, jangankan Nabi SAW dibandingkan dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Ambil contoh, paling afdalnya sahabat Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita lipat gandakan sampai 1 juta kali lipatnya misalnya. Apakah bisa menandingi Nabi Muhammad? Jawabannya Pak, bisa? Nggak bisa. Jadi 1 juta kali lipatnya Abu Bakar Siddiq nggak bisa menandingi Nabi Muhammad. Nah, itulah orang alim. Nah, di dalam hadis Nabi, di dalam tafsir ayat yang berbunyi yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sekaligus misanan Nabi. Nah, beliau katakan menafsirkan ayat itu bahwasanya antara derajatnya Nabi dengan ulama itu cuma 1 strip. Nabi lalu ulama. Tapi dari derajat ulama ke derajat orang soleh ya, ahli ibadah itu 700 terpaut 700 derajat. Padahal antara 1 derajat dengan derajat berikutnya memerlukan waktu selama 500 tahun perjalanan. Jadi kalau seumpama kita itu mau ingin menyamai derajatnya orang alim di sisi Allah, diperlukan umur kita itu selama 350.000 tahun menjadi orang soleh, baru kita bisa menjadi seperti orang alim derajatnya di sisi Allah. Nah, jadi beruntung yang berkumpul sama orang alim, ya. Nah, dan beruntung pula masih untung kalau kumpul sama orang soleh. Nah, gitu. Jadi paling afdalnya orang soleh siapa yang harus kita kumpuli? Ya orang alim. Nah, gitu. Nah, tapi orang soleh biasa, ya belum tentu dia alim. Nah, cuma dia soleh. Nah, karena soleh itu pokoknya dia melaksanakan semua haknya Allah, dia melaksanakan semua haknya hamba-hamba Allah, tapi dia tidak bisa mengajar. Itu soleh. Tapi dia tidak bisa berdakwah. Itu orang soleh. Tapi dia nggak bisa menulis. Itu orang soleh. Tapi dia nggak bisa menjawab kalau ditanya. Itu orang soleh. Tapi orang alim adalah orang yang bisa menjawab, bisa mengajarkan, bisa menjadi suri tauladan dan sebagainya. Nah, tapi dia seorang yang soleh gitu. Jadi jelas ya, beda antara orang alim sama orang soleh. Jadi kalau soal dikasih pilihan, lebih baik kita kumpul sama orang soleh atau orang alim? Orang alim. Nah, gitu. Karena kumpul sama orang alim tadi dikatakan, kalau kumpul sama orang soleh, kita bertap pada mahsyar, panggil saya, cari saya, Beb. Masya Allah, Habib Ali justru kebalikannya, akhirnya dia menangis. Dia menangis, ya Allah Ji, bukan ana yang inti minta, Ji, ana minta sama inti. Nanti kalau inti di pada mahsyar, cari ana. Coba lihat Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, cucunya Nabi. Kalau kita lihat tuh, jadi foto yang ada ya, kacamatanya itu Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Di foto aulia pasti ada itu. Habib Ali Kuitang. Kalau kita baca Ratib Haddad, pasti kita baca Fatihah kepada Habib Ali Kuitang. Sanadnya sangat tinggi. Itu sekelas beliau, tapi tawadhunya luar biasa. Dia menangis, dia mengatakan dengan sesungguhnya, tidak Ji, dia doakan anak. Oh enggak, Beb, antum zuriyah Nabi, antum orang alim. Enggak Ji, itu yang anak rasakan Ji gitu. Begini aja sudah. Sepakat ya kita ya. Kalau seumpama anak yang selamat, anak cari antum. Tapi kalau antum selamat, cari anak. Itu Habib Ali gitu. Nah, jadi itulah ajaran haba itu seperti itu. Jadi pantas kalau saya punya haba itu selalu berkata begini, Segap, ente harus berhasil untuk merasa diri kamu paling rendahnya orang. Kalau seumpama itu sudah berhasil merasa diri kamu paling rendahnya orang, enak hidup di dunia. Kenapa? Nggak ada tuntutan. Yang bikin orang sakit jantungan, kata saya punya apa? Yang bikin orang itu banyak nggak bahagia itu karena banyak tuntutannya. Sementara siapa yang memberikan kemuliaan? Allah. Siapa yang memberikan kekayaan? Allah. Manusia nggak bisa andil apa-apa, cuma sebab saja, tapi Allah yang berkehendak. Nah, subhanallah, innal izzata lillahi jami'a. Kalau seumpama kamu sudah berhasil merasa seperti itu, enak. Kamu dihormati orang, seperti saya sekarang dihormati orang, Masya Allah. Berarti ini orang-orang yang ada di sekitar saya ini orang-orang baik semuanya. Akhlaknya baik semuanya. Tapi kalau sama saya tidak dihormati, saya tidak akan nyalahkan.
oh dasar orang bangil nggak ada akhlaknya. Saya nggak bakal kata begitu. Tapi saya akan katakan, ya Allah, ana sudah pakai imamah, ana sudah pakai gamis, ini pakainya Nabi ketika berdakwah. Tapi sudah saya begini masih nggak dihormati. Oh berarti besar dosa saya. Sampai sebegitunya, sampai saya nggak dihormati. Enak, nggak ada tuntutan, nggak ada nyalakan pada orang. Itu yang diajarkan oleh siapa? Saya punya abah. Bukan ajaran abah saya, tidak. Ajarannya Habaib kepada anak-anaknya, ajarannya Nabi Muhammad kepada anak cucunya, dan ajaran Nabi Muhammad kepada umatnya. Semoga kita berhasil untuk menjadi orang semacam itu, sehingga kita hidup di dunia selamat, hidup di barzah selamat, hidup di mahsyar berselamat, dan akhirnya masuk surga dengan selamat bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hal niyah walikul niyatin salihah wala mana wa salafuna salih. Al-Fatihah.